Dahulu kala, di sebuah perkampungan ada seorang petani yang tinggal bersama istrinya yang sangat cantik. Mereka berdua tinggal di rumah yang sederhana dan hidup bergantung kepada hasil kebun mereka. Si petani selalu bekerja keras setiap hari di ladang, akan tetapi sang istri kerjanya hanya berdandan saja, bahkan si istri tidak memperdulikan rumah tangganya. Dalam hidup yang serba sederhana, rupanya sang istri tidak puas dengan keadaan hidup mereka. Dia berharap suaminya itu berpenghasilan besar agar ia bisa merawat kecantikannya. Karena si petani sangat menyayangi istrinya, ia pun bekerja lebih keras untuk memenuhi tuntutan si istri. Akan tetapi sekeras apapun ia bekerja, tetap saja si petani itu tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Karena istrinya suka minta dibelikan obat-obat kecantikan dan pakaian yang bagus yang harganya sangat mahal. Pada suatu hari sang istri petani pun akhirnya jatuh sakit karena dia hanya sibuk mengurusi penampilan dan kecantikannya saja, tetapi tidak memperhatikan kesehatannya. Hari demi hari sang istri sakitnya makin parah dan pada akhirnya si istri petani itu meninggal dunia. Suami sangat sedih. Sepanjang hari ia terus saja menangisi istrinya yang kini sudah terbujur kaku tanpa daya. Karena ia sangat menyayanginya, si petani pun tidak mau menguburkan tubuh istri yang sangat dicintainya itu. Dan dia pun berpikir dan berniat untuk menghidupkannya kembali. Pada esok harinya si petani malang itu menjual semua miliknya untuk membeli sebuah sampan, lalu menggunakannya untuk menyusuri sungai menuju tempat yang diyakininya sebagai tempat persemayam para dewa-dewa. Pasti para dewa mau menghidupkan kembali istriku. Begitu yang diucapkannya. Walaupun dia tidak tahu persis di mana tempat persemayaman para dewa itu, petani itu terus saja mengayuh sampannya sampai akhirnya sampan itu pun tersangkut di sebuah tempat. Karena kabut begitu tebal dia tidak bisa melihat dengan baik. Ketika kabut itu menghilang, terlihat di hadapannya berdiri sebuah pulau yang sangat sepi. Dia pun berpikir disinilah tempat tinggal para dewa-dewa dan dia pun berjalan menyusuri pulau itu untuk mencari para dewa. Namun tak disangka dalam perjalanannya si petani itu bertemu dengan seorang lelaki tua. Kau pasti dewa penghuni kayangan ini, seru si petani kepada si lelaki tua itu. Dan dia pun menjelaskan tentang maksud kedatangannya ke tempat itu. Sungguh, kau adalah suami yang baik sekali. Akan tetapi, apa gunanya jika menghidupkan kembali istrimu? Dia sangat berarti bagiku, dan dialah yang membuat aku bersemangat. Maka tolong, hidupkanlah istriku kembali. Lalu lelaki tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah, kalau itu kemauanmu. Aku akan selalu turuti permintaanmu itu sebagai balasan atas kerja kerasmu selama ini. Sekarang kau tusuk ujung jarimu, lalu kau teteskan darahmu ke mulutnya, dan percayalah, istrimu akan hidup kembali. Si petani pun langsung segera melaksanakan perintah dari lelaki tua tadi. Dan sungguh ajaib, istrinya benar-benar hidup kembali. Terima kasih Tuan, engkau telah membantu saya, kata petani itu, dan tanpa berpikir panjang, si petani pun membawa pulang istrinya. Tapi sang istri tahu bahwa selain sampan yang dinaiki mereka berdua, kini suaminya tidak punya apa-apa lagi karena semuanya sudah ia jual. Lalu bagaimana suaminya bisa memenuhi kebutuhan istri untuk merawat kecantikannya? Setelah lama perjalanan menyusuri danau, sampailah petani dan istrinya itu di sebuah pelabuhan yang begitu ramai. Si petani pun turun dari sampannya dan pergi ke pasar untuk membeli bekal perjalanan mereka. Kebetulan di sebelah sampan mereka bersandarlah sebuah kapal yang sangat indah milik saudagar kaya yang sedang bersinggah juga di tempat itu. Tak disangka, ternyata saudagar itu melihat kecantikan istri petani dan dia pun jatuh cinta dan membujuk perempuan cantik itu agar ikut bersamanya. Seandainya kalau kau mau ikut bersamaku, aku berjanji, apapun yang kau minta akan aku berikan, kata sang saudagar. Dan istri petani itu tergoda, akhirnya dia pun pergi ikut dengan sang saudagar kaya itu. Sepulangnya dari pasar, petani itu terkejut, karena istrinya tidak ada di sampannya. Dia pun mencari istrinya ke sana kemari,
akan tetapi sia-sia. Setahun pun sudah berlalu, petani itu akhirnya bertemu dengan istrinya. Petani itu membujuknya agar kembali bersama dia, akan tetapi istrinya menolak untuk kembali. Petani pun teringat kepada dewa di Pulau Kayangan itu, dan dia pun berkata kepada istrinya, Sungguh kau tidak tahu berterima kasih, padahal kau bisa hidup kembali karena kau minum 3 tetes darahku. Jadi aku harus mengembalikan 3 tetes darahmu? Baiklah. Sang istri pun menusuk salah satu ujung jarinya dengan maksud memberi 3 tetes darahnya kepada suaminya. Namun, begitu darahnya menetes, tiba-tiba ia menjelma menjadi seekor nyamuk. Sejak saat itu, di setiap malam nyamuk jelmaan wanita cantik itu berusaha menghisap darah manusia, dengan harapan agar dia bisa kembali ke wujudnya semula.